Tuhan, puji-pujian kami. Kami merasakan kehidupan ini tanpa perbuatan tangan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada artinya ya Tuhan. Oleh karena itu kami menaikkan pujian ini. Hati kami mengharapkan Engkau yang membawa kami terus lebih dekat dengan Engkau, supaya kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib dari perbuatan tangan Tuhan. Bapa, bagikan kami digambarkan di sini. Perasaan kami digambarkan di sini seperti rusa yang merindukan air. Betapa tanpa air itu Tuhan, rusa tidak akan bisa hidup. Oleh karena kami begitu juga, tanpa firman Tuhan, tanpa pimpinan pekerjaan Roh Tuhan, maka kehidupan manusia ini kosong adanya dan bahkan akan terbuang begitu saja di dalam dunia ini, bahkan sampai di tempat di mana Engkau berada, Engkau tidak akan menerima kami. Oleh karena ya Tuhan, kami setiap kali ibadah ingin menyamakan hidup kami dengan firman Tuhan, ingin menanggapi kebenaran firman Tuhan, meresponinya, dan kami menjadi pelakunya, supaya kami selalu berkenan kepada Tuhan. Yang walaupun kami berdoa, berkat-berkat Tuhan melampaui segala yang kami doakan, sehingga kami berbahagia bersama Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi para pendengar jemaat pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada yang menghalang-halangi kami untuk mengerti, baik di dalam telinga kami, di dalam hati kami. Semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini berbahagia bersama firman Tuhan. Dan Roh Tuhan memimpin kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik dari kemarin dan hari ini. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ingat, saudara, itu keterlaluan yang saya sampaikan. Ada yang ingat saudara judulnya? Yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu? Berhasil dan berbahagia. Jangan lupa, berhasil dan berbahagia. Ada banyak orang berhasil tidak berbahagia, tetapi ada yang Tuhan jamin. Berbahagialah kamu, berhasil berbahagia. Nah, caranya kemarin sudah Tuhan kasih sedikit menurut Daud ya. Kalau kita tidak ikut menjadi pencemooh, kalau kita tidak ikut kumpulan orang berdosa, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dan berbahagia. Banyak orang yang berhasil tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak berbahagia. Banyak orang punya kekayaan yang luar biasa, banyak orang yang punya pemilikan luar biasa, banyak orang yang kuliahnya tinggi-tinggi, banyak orang yang badannya gede-gede, banyak orang yang macam-macam, semua keadaan itu merasa berhasil, tetapi belum tentu berbahagia. Dan saudara dan saya harus berhasil dan berbahagia. Saudara, puji-pujian pada hari ini dan kemarin, siapa yang bawa puji-pujian itu saya selalu terinspirasi. Saya puji Tuhan, ini baru sekolah teologi yang begini. Kalau sekolah teologi puji-pujiannya sudah melempem, tidak dimaknai, saudara mau jadi apa lagi? Saudara akan menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pembicara, calon-calon pengajar, calon-calon orang hebat. Ya enggak? Amin. Amin. Terus kalau di dalam latihan saja tidak membiasakan sesuatu yang baik karena pekerjaan Roh Tuhan, apa yang kita andalkan? Kita setiap bekerja yang kita andalkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Pimpinan firman Tuhan. Jadi kalau di dalam firman Tuhan itu dikatakan apa saja, setidak-tidaknya, sedikit-dikitnya, bahkan lebih banyak lagi kita perbuat. Amin. Jadi jangan kita hanya sekedar ikut aturan manusia. Kita akan menjadi kecewa, kita akan semakin merosot kalau kita hanya ikut diatur manusia. Tetapi semua bisa ditertibkan dengan cara peraturan manusia. Tetapi prinsip-prinsip Alkitab itu yang tidak bisa dirubah. Itu yang harus kita pertahankan, itu yang harus kita tingkatkan dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam pujian ini luar biasa. Keajaiban Tuhan, kita mengatakan kebesaran Tuhan, langit dan tunduk, mari kita maju berperang. Ada COVID saja saudara sudah takut, dilarang ibadah saja sudah takut, apaan? Saya memahami firman Tuhan sehingga saya boleh berdiri di sini sampai hari ini, baik di tengah-tengah kesakitan, dengan tengah apalagi kesehatan. Saya di tengah sakit, kalau memang Tuhan izinkan masih berjalan,
Saya tidak pernah takut dan gentar melaksanakan apapun juga. Sampai saya dimengerti sama Tuhan, diberi pengertian. Saudara tahu, saya menjadi guru, tapi Tuhan dulunya saya mau pengen jadi guru saja, cita-cita saya. Ternyata Tuhan bawa saya sebelum jadi guru, saya jadi gembala. Sebelum jadi gembala ternyata saya harus merintis jemaat, dan itu jemaat jadi. Dan kemudian di sekolah, saudara, saya memberitakan Injil di tempat saya mengajar. Orang lain susah ibadah, dilarang ibadah, kepala sekolah melarang. Saya tidak takut. Dunia milik Tuhan Yesus, saya bilang. Terus kemudian saya jalankan. Di SMA 66 saya setiap tahun membawa jiwa-jiwa baru, saudara. 1 jiwa setiap tahun saya bawa. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Tetapi semakin semarak penginjilan semakin dihambat. Oleh karena saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi berikutnya, lalu kemudian saya tidak punya waktu menangani anak jalanan. Siapa yang tahu bahwa saya pernah membawa anak jalanan 70 orang, dari tidak ada menjadi 70 orang. Kemudian dibawa lagi di situ orang tua pada mau ke gereja, didatangi oleh wartawan-wartawan kaum Islam itu yang melarang saya, ngapain Bapak memimpin. Saya bilang, kalau kamu sanggup kerjakan, tapi kalau kamu nggak sanggup kerjakan ini, kamu yang saya akan bunuh sekalian. Saya bilang begitu. Kamu kalau ada orang mau maju dalam Tuhan, orang Kristen mau kamu acak-acak, karena ada berkatnya di sini, ada rezekinya di sini, kamu mengatakan begitu. Kenapa anak-anak ada di sini, di lingkungan di seluruh pasar Rebo, di mana saja juga kamu tangkap lalu kamu bina seperti saya? Saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya guru, saya ajar seperti itu. Kamu tidak punya wewenang. Kalau pulang aja. Sekarang saya kasih beras. Saudara, saya kasih beras 1 kuintal, 100 kilo, pulang. Saudara, nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apa-apa. Dan saya terus jalankan saja. Semua muslim, tanya Kristen berapa, saya bawa ibadah setiap hari Minggu. Tuhan, saya nggak punya bis. Siapa yang harus memberikan bis? Ternyata Bapak Haji setiap minggu diberikan 2 bis, saudara saya. Transportnya juga, supirnya juga. Dan itu saya dibilang, kok Pak Haji itu bantu-bantu. Nah itu kalau roh Tuhan begitu, roh gagah itu sama Tuhan digerakkan juga. Jadi nggak usah takut, saudaraku. Ibadah, kita memuji nama Tuhan. Sekolah saya masuk ke SMA 86, semuanya mengintimidasi. Dan seolah-olah itu Sukoco itu apa, jadi akhirnya orang terkekang untuk ibadah, anak-anak terkekang ibadah. Malah semua gurunya saya injili. Saya injili semua guru agama Islam, semua guru apa saya injili. Ini loh Yesus Tuhan yang benar itu. Kalau ada Tuhan yang lain, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan pindah agama ini. You belum benar Allahnya, ini yang benar. Ayo kita datang kepada Tuhan, jangan dilarang. Anak-anak mau memuji nama Tuhan. Kalau perlu kalian berlomba-lomba dengan kami, masjid itu kalau digunakan semua oleh anak-anak yang muslim itu, ya Allah berikan kepada kami, semua bisa berjalan dengan baik. Saudara, situasi menjadi baik, perubahan. Orang-orang yang radikal, yang jatuh, saya tangkap saja debat tentang keagamaan berlatar belakang berdasarkan Pancasila itu, kemudian masing-masing apa makna daripada mengislamkan, mengkristenankan dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa berkutik. Berikutnya saudara, sampai sekarang begitu damainya di sekolah itu, kekeluargaan yang begitu baik, mereka semuanya satu dengan yang lain saling menolong, tidak pandang agama mereka, mau datang ke rumahnya mereka ulang tahun, mau memberikan sumbangan dalam apa saja, mereka terjadi begitu rupa. Sampai terkenal di DKI, SMA 86 adalah is the best untuk kekeluargaannya, untuk kesatuannya, untuk kebersihannya. Dulu kebersihannya itu kotor sekali di sekolah itu. Saya bilang apa-apa sekolah negeri seperti ini. Saya yang ada di SMA 66 itu lebih bagus sekali. Sudah saya katakan begitu, semua harus dibersihkan sedemikian rupa. Apa saya guru agama saja, tidak ada kepala sekolah, tidak apa waktu itu. Tapi SMA 66 lebih bagus, lebih bersih. Saya masuk di sekolah 86, kumuh. Jendela-jendela nggak dilapin, kaca-kaca nggak dilapin. Itu kemudian tempat-tempat tangga yang besi-besi itu semuanya kotor, saudara. Saya bilang semua harus dibersihkan. WC-WC mau sekolah kayak begini. Saudara, saya tidak takut karena Tuhan ajarkan kita juga kebersihan dan sebagainya. Lantas mereka punya alasan, Pak, pada tenaga itu banyak, tapi saya lihat itu kok kumuh begini sekolah, gak ada kebersihan. Apalagi ini di rumahnya, saya lihat ini, saya bilang petugas-petugas, murid-murid saya ini, saya lihat di rumahnya, jangan-jangan rumahnya juga kumuh-kumuh begitu. Kampus sekolah aja kumuh-kumuh begini. Saudara, akhirnya apa? Dibilang, Pak, males-males itu karyawannya. Malas-malas, saya bilang malas. Saya sudah ngomong sama mereka satu persatu. Karena Bapak Ibu aja sebagai pimpinan di sini dan memberikan fasilitas, saya bilang. Kalau ini kasih fasilitas semua, saya bilang itu semua akan berjalan dengan baik. Dan perhatikan saja, lengkapi semua. Terus saudara, berikutnya selesai rapat kerja, Pak, dikasih semua alat itu. Dikerjakannya lah semuanya. Jadi sekarang itu menjadi sekolah walaupun kecil favorit, bersih Pak. Luar biasa.
Saya bahagia, bahkan antara lain aku kalau bisa lebih baik tidur di sekolah aja daripada di rumah. Karena angin sepoi-poi, semakin dibangun bangunan lebih bagus lagi dan sebagainya. Waduh, saya kalau bisa pengen aja tidur sekolah. Sampai dibikin gazebo Pak. Terus kemudian kalau saya pas istirahat selesai makan itu setengah jam makan, istirahat karena tadinya belum ada ruangan sendiri. Saya kalau istirahat akan gazebo, bawa bantal dari rumah Pak. Saya nyempit begitu, Pak maaf ya kalau saya bawa bantal dari rumah, karena kalau orang Jawa itu jam 5 sudah berangkat, setengah 7 sudah ngajar, saya ngantuk. Kalau jam setengah 1 saya usahakan tidur anak ibadah, jam setengah 1 sampai jam 1:04 saya tidur. Nah, kalau sudah ada yang melayani, izinkan Bapak ya di sini saya nggak selalu ada di tengah-tengah kalian, tapi saya tidur dulu sampai 1 jam atau setengah jam, saudara. Itu selakukan sekolah saya rumah biasa, rumah sendiri, tetapi pekerjaan tidak ada yang tidak tuntas. Prinsip saya adalah pekerjaan yang ikhlas dan tuntas. Dan nanti akan saya buat di sini termasuk bagian dari karakter saudara. Di tempat ini ada 8 karakter sebelum saudara menginjak kepada tata tertib kampus. Itu gelondongannya harus saudara pahami dan saudara akan menjadi pribadi yang sangat baik sekali. Ya, saudaraku, saya semangat. Kenapa? Dengan saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah masuk sekolah teologi itu bukan orang-orang yang main-main. Amin. Orang yang harus serius, yang tahu betul panggilannya, harus tahu betul mencanangkan visi. Kemarin saya mendengarkan visi dari mahasiswa yang lulus. Itu saya lihat itu, waduh, membuat visi kayak begini. Ya, ada yang sebagian jelas, ada yang bagian tidak. Ya Pak Gatot ya, begitu. Waduh, saya bilang itu mesti saya ajarin ini anak mahasiswa membuat visi ini ya. Saudara, mereka tidak mengerti akan jadi apa. Nah, oleh karena itu saudara, mulai hari ini saya akan bicara tentang bagaimana cara meraih visi, ya, cara jitu meraih visi itu, saudara. Jadi maksudnya begini, sebelum saya baca Alkitab dan sebelum saya lanjutkan uraiannya, saudara sekarang mulai hari ini, yang kemarin mungkin sudah ada tetapi mungkin masih samar-samar, ya, saudara, mulai hari ini saudara tetapkan visi saudara. Visi pribadi, ya, visi pribadi, bukan visi korporat. Kalau visi korporat, visi institusi ini kita sudah jelas, ya, sudah dicanangkan di perguruan tinggi kita dengan ditambah dengan kuat, dengan kasih, dengan kudus, kuat dan kasih, dan rendah hati kalau saya bilang begitu. Karena kalau kudus kadang-kadang orang merasa kudus tidak rendah hati. Banyak orang sombongnya minta ampun, ya. Udah melihatkan rasa kudus, saya sudah jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi apa, sudah jadi apa. Tetapi mereka memang kuat ekonomi, kuat apa segala macam. Ya, kasih katanya begitu, tetapi kasih seringkali yang dilupakan rendah hati. Itu penting dan itu nanti saya canangkan di situ, karakter Anda harus seperti itu. Di sini rendah hati. Belum lagi kerja tanpa pamrih. Itu nanti akan saya informasikan kepada semua sivitas. Ketika program itu sudah kita bicarakan bersama, saudara harus sama-sama. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan sesuai dengan pimpinan Tuhan saja. Mau saya siapkan ada 8 poin sebenarnya, cara yang jitu untuk meraih visi pribadi. Ya, pribadi saudara akan menjadi apa? Yang pendeta mana yang sekolah pendeta, calon pendeta mana? Ada? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak juga ya. 8. Wih, ketutupan semua. Oh iya. Iya, Pak. Kecil. Kalau kecil di sini depan, Bapak nggak bisa lihat nih kalau di situ, ya kan? Kalau yang gede kayak istrinya Pak Enos itu nggak apa-apa belakang. Kamu depan, ya di sini. Jangan dibiasakan di belakang. Selagi masih ada di depan, saya kasih rahasia. Setiap ibadah kalau bisa lomba-lomba di depan. Kenapa saudara? Berkat Tuhan itu yang pertama baris pertama, yang kedua baris ketiga, yang baris keempat. Ya, yang belakang asal biasanya baris ke belakang itu tinggal tidur. menguap itu berkat ya saudara. Tetapi tergantung tekad, tergantung tergantung kerinduan. Kalau saudara rindu sama Tuhan, rindu mendapat berkat, rindu untuk meraih segala yang terbaik dari Tuhan, mau di ujung bumi juga tetap akan dapat berkat. Tapi biasanya kan tidak. Ya kan, kalau anak kampus, guru sekolah minggu gitu kan, kalau sudah di pojok-pojok itu larinya apa? Main HP, kalau nggak tidur. Nah, selagi masih ada suka digerakkan tidur, harus saudara mengatakan apa? Saya kalau ibadah, saya kalau belajar harus di depan. Kalau yang selama ini belajar dan ibadah sudah enjoy, tidak masalah di belakang, nggak apa-apa di depan, di belakang.
Ya, mau di belakang terus nggak masalah. Tapi bagi yang suka-suka kadang-kadang lemah, macam-macam, harus ada kadang dinamika. Jadi kita harus cuma syukur-syukur kalau kita masih terus bisa di depan dan tidak ada yang menggeser tempat duduk kita. Beda dengan kalau kata Alkitab, kalau perjamuan, kalau perjamuan makan saudara jangan depan karena saudara dianggap kampus nanti, ya kan? Kalau di perjamuan makan lain beda, tapi kalau dalam ibadah, dalam belajar beda lagi. Ya itu namanya hikmat dari Tuhan. Nggak makan, nggak ibadah, lo kata Pak Sukoco di depan terus. Enggak, kalau undangan-undangan kata Tuhan apa? Belakang dulu, nanti kalau di depan ada kosong silahkan ke depan. Nah bagus dimakan banyak, ada izin, ya kan? Begitu saudara. Nah, saudara sekarang kita baca dulu di Yosua 1. Itu berkali-kali dibaca, tetapi saya hanya landasan saja itu. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Baik, kita baca bergantian sebagaimana yang biasa dilakukan oleh hambanya Bapak Moses telah mendahului kita cara-cara membaca firman Tuhan. Jadi di situ perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Maka satu saya baca, kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga yang gadis dan seterusnya bergantian dengan saya. Laki-laki yang ketiga dan seterusnya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, kalau ini sepintas saja kita baca, kita sudah sedikit memahami, sudah mengerti. Jadi bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada siapa? Kepada siapa? Yosua setelah Musa mati sebagai pemimpin Israel. Dan tanah yang diberikan kita sudah tahu kan? Apa yang akan diberikan Tuhan kepada Yosua, kepada bangsa Israel? Tanah Kanaan ya. Nah, untuk berhasil sampai ke tanah Kanaan sebenarnya di sini sudah dikasih tahu, ya enggak? Rambu-rambunya, betul? Sudah paham semua kan? Yang tidak boleh tawar hati, yang tidak boleh kecut, yang harus jangan takut dan lain-lain, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang dikasih sama Tuhan itu visi apa? Yosua diberikan visi sama Tuhan untuk apa? Memimpin, menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan.
Ya, jadi ini visi yang diberikan kepada siapa? Yosua. Pribadi atau kelompok? Pribadi. Nah, makanya saya bilang, ini saya tidak akan uraikan sepenuhnya semuanya tentang persyaratan bagaimana kita mau menang dalam peperangan untuk meraih sesuatu keberhasilan. Ya, ini yang dikehendaki Tuhan di dalam Alkitab terhadap Musa seperti itu. Tetapi saya akan menyampaikan sisi yang lain saja untuk mungkin ini pemahaman pengalaman yang di luar dari apa yang ada di dalam tulisan Alkitab secara terlebih. Saya memberikan wawasan barangkali ya, itu yang saya buat di silakan disarankan itu cara yang saya bilang itu ya, cara itu untuk meraih sukses visi pribadi. Nah itu saudara, jadi secara garis besarnya ini nanti kita akan satu persatu kita akan bawa kita dalam uraian. Yang punya barangkali yang punya kertas, yang punya pulpen sempat menulis, kalau yang bisa ada catatan, mudah-mudahan ada gunanya gitu. Jadi sekali waktu mungkin saudara renungkan 1 atau 2 hari dan lain sebagainya bisa bermanfaat. Jadi saudara, di sini ada bagaimana caranya. Pertama adalah mengakui kehebatan Tuhan Yesus. Yang kedua, menemukan tokoh idola dan kiat-kiat dia berhasil. Yang ketiga, kuat berdoa dan puasa, menyembah. 4. Memohon pertolongan Tuhan Yesus. 5. Memiliki hati yang benar atau yang lurus. 6. Memegang, mengimani dan memperkatakan janji Tuhan. Yang ke-7 berikutnya, rajin mencari informasi, menelusuri peluang dan kesempatan. Yang ke-8, minta pimpinan atau petunjuk Tuhan. Mungkin bisa via penglihatan, bisa mimpi, bisa membaca Alkitab. 9. Tidak putus asa atau sabar menunggu sampai pada waktu Tuhan. Dan juga mengintrospeksi. Kalau mengintrospeksi itu kemungkinan kenapa ya? Kok cita-cita saya, kenapa kok visi saya nggak cepat-cepat terpenuhi? Kok belum juga? Maka perlu sabar bertegur. Nah, saudaraku, ini ada kembali lagi ke bawahnya. Satu persatu saudara ya, kita lihat. Jadi yang pertama kita harus mengakui apa? Kehebatan Tuhan Yesus, yaitu. Jadi kehebatan Tuhan Yesus itu bagi saya, karena saya punya pengalaman ini, jadi membawa visi pribadi. Jadi tadi yang saya bilang bahwa visi saya itu dari sejak kecil saya memang kepingin jadi guru. Saya tidak keinginan untuk menjadi yang lain, tapi ternyata maunya Tuhan berbeda, tapi guru tetap tercapai menjadi guru agama, kemudian menjadi pendeta, menjadi gembala. Nah, sampai pada gilirannya diperlengkapi berkumpul dengan saudara di tempat ini. Jadi visi yang saya miliki sejak kecil sebagai guru, saya calon guru dulu sebelum saya mengerti Alkitab, untuk saya belum bisa mengatakan bahwa kehebatan Yesus itu mendorong saya untuk berhasil, saya untuk mencapai tentang cita-cita saya menjadi guru. Karena dulu pada waktu masih seperti remaja, bahkan di kelas SD, saya kalau ada orang di depan saya guru, apakah itu perempuan atau laki-laki, kebetulan kebanyakan kalau pulang itu bersama bareng dengan Pak Guru. Maka di mana langkah Pak Guru itu melangkahkan kaki, maka telapak kaki ini karena dulu belum ada aspal ya. Jadi kalau Pak Guru melangkahkan kaki kanan, saya ikuti yang kaki kiri. Kaki kiri ini berdoa kan? Nah, saya telapak. Terus sambil bilang apa? Jadi guru. Jadi guru. Jadi guru. Begitu saya jadi guru. Begitu saudara. Jadi karena di situ ada Pak Guru, gambaran saya jadi guru, jadi telapak kakinya aja saya ikutin begitu. Jadi guru, jadi guru. Mungkin kalau dulu saya sudah di Jakarta jadi pendeta, jadi Pak Moses, jadi Pak Moses begitu. Jadi pendeta, Pak Moses begitu ya kan? Mungkin saya bilang, Pak Moses jadi saya jadi orang kaya, gitu kan? Nah itu bagi saya mungkin begitu dulu, tapi belum kenal. Jadi yang saya kenal adalah guru yang paling kecil itu. Maka saya bilang, belum terlalu saya kenal Tuhan Yesus saya sanggup. Orang kelas 3 SD aja baru kenal Yesus, kelas 6 sudah begitu, sudah bagus. Bapak saya sudah senang kalau kamu menjadi guru, karena bapakmu tukang kayu dan cuma sebagai pesuruh di SMP. Kalau kamu menjadi guru itu bagus, kehidupan kamu cerah nanti. Wah begitu saudara. Nah, ternyata saya dibawa Tuhan, yang saya bilang gagal untuk tes itu ya, saya bilang gagal untuk tes itu. Setelah lambat laun, saya suruh ngikutin pelajaran itu, dan saya ternyata di situ betul pengalaman saya. Akhirnya saya ungkapkan apa? Saya berhasil di S1, sudah puji Tuhan. Karena tadinya ditolak, ya nggak ingat kan? Saya ditolak kan? Karena tesnya nggak mampu kan? Bayangkan bagaimana, tapi karena saya mengandalkan Tuhan. Jadi saya merasa kehebatan Tuhan. Kalau saya bilang itu yang membawa sampai saya ke detik ini di sini, itu adalah kehebatan siapa? Tuhan itu saya mengalami
memahami kehebatan Yesus. Apa kalau saya perhatikan itu dalam kitab Wahyu? Ini yang dikatakan Timotius, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu yang membangun hati saya. Ada kata kuasa yang kekal, itu yang bikin saya itu semangat. Karena kalau kuasa kekal itu tidak pernah ada matinya, betul? Kuasa Yesus itu bergulir tiap hari. Itu ada kuasa. Coba caranya, Tuhan bagaimana saya meraih kuasa itu yang memampukan saya nanti jadi guru, yang saya harus melayani pekerjaan Tuhan, yang saya harus bisa begini, harus saya begitu. Ini ada kuasa. Bagaimana saya menarik kuasa itu sehingga saya bisa? Itu yang terpenting. Tetapi setidaknya saya dengan motivasi perkataan ini, bahwa Yesus itu terang dari segala terang, dan dijabarkan lagi bahwa coba lihat kehebatannya apa. Ya, saya sampai kagum terima Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, apa dibilang saudara? Satu, Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Yang kedua, yang maha kuasa, yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, yang pertama bangkit dari orang mati, betul. Yang keempat, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, kalau terpentok sampai di sini, kenapa takut saudara dengan raja di bumi? Presiden takut, menteri takut? Enggak, saya enggak takut, saudara. Terus terang, saya enggak takut. Tinggal menegakkan hal apa? Saya enggak takut. Nah, kalau memang itu harus menjadi benar dan kebenaran, dengan siapapun saya tidak takut. Dilarang bangun gereja, landasannya apa? Ya, kalau saya dilarang membangun gereja, saudara mau dilarang bangun gereja, orang larang landasannya apa? Kalau cuma kamu mempertahankan tentang keislamanmu, cuma mempertahankan bagaimana kamu jadi RT atau apa, itu bukan mendasar dari Tuhan. Itu ego keagamaanmu, itu ego dari hidupmu, itu ego dari pemerintahanmu. Tetapi Pancasila lahir adalah untuk memadai 10 bangsa untuk apa saja diperbuat. Amin. Harus berani begitu, saudara. Ini kalau raja-raja di bumi, berarti raja di bumi siapa sih? Dari RT sampai presiden, betul? Dari pejabat-pejabat, dari kalangan prajurit sampai jenderal. Saudara, kita nggak perlu takut, tetapi wibawa kebenaran, kuasa yang kita bawa dalam kebenaran firman itu yang menjadi prinsip. Kita harus dimenangi. Nggak mungkin terlalu teoritis, nggak usah terlalu teoritis. Kita khotbah nggak terlalu teoritis. Ditata bahasanya, kata apa? Kalau dalam prakteknya sudah kita tata sedemikian rupa, bahasa kata seolah bagus semuanya didengar, tetapi prakteknya juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang sampai katakan, jangan takut 365 kali itu kata salah satu dosen di sini. Tapi saya tanya, yuk, setiap hari kata tidak takut, tak? Tapi kenapa ada COVID tidak pernah ikut ke gereja? Saya bilang, kalau perlu dong sebagai dosen datang dong ke IKSN. Di sana Pak Datuk pimpin setiap minggu. Yuk datang dari tempat itu ibadah. Jangan kamu nongkrong, jadi jangan omong, saya bilang begitu. Terus terang, jadi omong doang, saudara. Dia meneliti Alkitab 365, berarti satu hari ada satu kata tidak boleh tetapi kenapa takut? Prinsip puasa yang menyehatkan itu vitamin atau menteri kesehatan? Dua-duanya bukan, kan? Puasa Tuhan. Makanya saya bilang saya sakit-sakit juga. Saudara tidak tahu karena kaki saya belebet dari atas sampai bawah. Itu melonyoh kaki saya. Tiap minggu saya datang di sini semangat mendengar ibadah. Saya pelihara hari-hari Tuhan sehingga berbahagia. Saya pulang berbahagia. Kalau anak dan istri saya bilang, kakimu sudah kamu belebet kayak begitu, sudah melonyoh kayak begitu, sudah sampai daging begitu, kenapa kamu mesti bisa membawa motor lagi datang ke ibadah di sana? Udah di rumah aja, ada streaming dan sebagainya. Saya bilang, Tuhanku tidak akan lewat di situ saya. Tuhanku ada di lewat gereja, saya bilang. Tuhanku akan membahagiakan saya ketika saya taat mempertahankan dari Sabat itu sampai ke ibadah di gereja. Karena dulu Tuhan tidak bilang bahwa kamu ibadah harus di rumah. Dulu di sinagog, betul? Dulu di kemah-kemah, betul? Tidak ada di rumah itu. Rumah itu adalah ciptaan kita sendiri. Sebelum itu dilaksanakan COVID ini, saya setiap hari sebelum anak saya di SMA, setiap hari itu ada mesbah keluarga. Tidak harus dengan COVID, baru ada mesbah keluarga. Roh saya puji Tuhan, cocok dengan Pak Moses saya. Pak Moses tidak ada takutnya sekarang. Luar biasa. Amin. Iya, saya melihat dengan kesetiaan beliau sudah 75 tahun dan setiap hari Minggu ada, setiap ibadah ada. Itu yang saya bilang kemarin menginspirasi. Saya kagum, saya kepingin juga umur panjang seperti beliau itu kalau Tuhan izinkan. Dan saya berfungsi, berguna semaksimal mungkin apa yang saya perbuat untuk Tuhan. Begitu saudara.
Jadi itu semuanya kalau sudah datang berbicara mengenai raja-raja itu, kita sudah tinggal kita menata hati itu tentang soal apa sih ini. Di RT, di RW dibilangnya ada orang yang sok iman, keluar tidak pakai masker, ya karena dia seorang pendeta, seorang apa. Saya kasih balasan saudara. Kalau Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa mesti takut segala perkara? Saya bilang. Akhirnya tidak pernah WA lagi. Saudara, saya guru agama yang sudah saya bilang saya sudah menjadi guru 30 tahun. Menjadi guru agama 30 tahun, saya percuma kalau saya hanya cuma dikalahkan oleh situasi, oleh penyakit, oleh informasi, virus dan sebagainya. Kalau mati hari ini adalah pekerjaan Tuhan, kalau hidup adalah pekerjaan Tuhan. Harus berani begitu. Kita bekerja di hadapan Tuhan itu, jangan tanggung-tanggung saudara. Dan visi pribadi saya ditambahkan lagi. Saya tidak mengerti kalau Tuhan bawa saya ke sini seperti ini. Saya setelah pensiun saya bilang membuka jemaat. Tuhan sudah sediakan rumah loh. Sudah Tuhan sediakan rumah. Karena pikiran saya Tuhan, saya menangis berlutut di kaki Tuhan. Tuhan sekarang sudah siapkan rumah itu Pak. Saya untuk membuka jemaat. Tapi kata Tuhan, sudah kamu di KSM seberapa waktu yang bisa, nanti kamu ada di sana 2 tahun enggak apa-apa. Ya sudah, saya ikut Tuhan aja dan saya ikhlas. Saya senang, saya bersuka cita. Saya menangis terus saudara, saya bekerja di sini, saya sudah berapa hari ini saya menangis Tuhan, saya tidak mau kondisi seperti ini. Apalagi kalau saya dengar katanya orang di sini masih mengintimidasi kita. Tuhan, Engkau punya tangan yang luar biasa. Dari surgamu memukul sedikit aja sama orang itu pasti mati. Amin saudara. Kalau mereka nggak berguna mati, betul? Mati saudara. Saya bukan cuma pendopelan saudara. Hari ini masih ibadah yang macam gini, dilemparin batu itu rumah tempat ibadah saya. Terus saya mengadu kepada Tuhan, saya berlutut menangis kayak gitu, Tuhan. Rumah cuma ukuran segini, muat 15 orang udah biasa. Anak sekolah minggunya ada sekitar 15. Maksud ini mesti mau saya berhenti ke Tuhan. Saya minta Tuhan memberikan kemenangan, bagaimana caranya sih tidak tahu. Tapi Tuhan punya malaikat maut, Tuhan juga punya tangan kuasa yang pegang maut. Ya siapa yang melempar rumah ini Tuhan kalau maut juga. Akhirnya betul saudara, tahu nggak? Waktu saya pada datang hari Rabu ibadah untuk persekutuan doa kayak kita hari Rabu, yang di sana ibadah tengah minggu. Rupanya hari Senin itu sudah koet saudara orang itu. Ketua artinya mati beneran Pak, meninggal. Terus saya bilang itu Pak, namanya ada Mbak Yohana apa gimana? Pak, yang Bapak bilang itu dikabulkan Tuhan. Kenapa? Rupanya yang melemparin rumah kita ini RT-nya Pak. Jadi sama Tuhan dicabut dari Senin. Oh iya, jadi kita bebas dari ini. Oh puji Tuhan. Lalu saya pengen seremaninya dia. Maksud saya senang karena tangan Tuhan menolong saya untuk bebas menggembalakan di tempat yang kumuh saudara. Ya, jadi akhirnya sekarang saya serahkan di GPDI jalan di sana karena saya tidak bisa gara-gara beralih waktu jam 6:30 sampai mulai masuk belajar 6:30 jam pulang jam 5 sore saya nggak bisa lagi menangani penggembalaan seperti itu, jadi saya ngalah. Nah, saudara, jadi itu kembali lagi ke sini. Jadi yang kelima yang melepaskan kita dari dosa oleh apa? Darahnya. Jangan anggap sepele loh, saudara-saudara. Saya pahami ini ternyata dalam penglihatan Yohanes, dalam penglihatan Roh itu darah Yesus itu menyucikan dosa kita, saudara. Tidak ada yang sanggup menyucikan dosa kita. Betul? Artinya tetapi bukan berarti saudara bebas berdoa. Bukan berdosa. Kalau bebas berdoa ya maksudnya kalau saudara tidak boleh bebas berdosa. Jadi bukan berarti setiap hari berdosa. Oh, saya celupkan lagi di roh Yesus. Saya berdoa, saya celupkan lagi. Saya datang, bukan itu maksudnya. Jadi Roh Kudus itu memberikan pertobatan sekali itu dengan kuasa darahnya. Itu namanya menyucikan kita dari dosa. Dan rohnya dan darahnya itu berkuasa di luar pengetahuan kita. Bergeraknya itu digerakkan oleh rohnya sendiri. Makanya ingat lagi bahwa zaman Musa dulu kalau di dalam bangsa Israel mau diselamatkan itu ada tanda darah. Jadi itu ada mengikat saudara, ada senyawa dengan roh tuh. Jadi kalau saudara tanya Pak, walaupun sekarang kita memperingati dengan air anggur dan roti, itu kita mengakui rohnya Yesus menyucikan kita, memberikan kemenangan kita itu bersenyawa. Amin. Bersenyawa dalam tubuh kita. Makanya kalau bersenyawa itu bukan soal yang bersenyawa itu rotinya dan anggurnya, tetapi rohnya Tuhan bersenyawa dengan kita karena kita punya iman. Sehingga iman itulah yang bergerak bersama dengan roh Allah. Kalau kita minta sembuh ya sembuh, kalau kita minta mujizat ya mujizat. Kalau kita minta setan keluar dengan darah dia, setannya keluar. Karena yang bekerja siapa? Darah Yesus bersama Roh Kudusnya, saudara. Nah, jadi demikian. Lalu rambut ini kalau kita lihat saudara, kehebatannya lagi jangan rambut bukan kepalanya itu maksudnya. Rambut
Bukan rambut kepalanya ya, rambut kepalanya putih petang. Ya, yang salah itu salah. Menulis itu saya kisah menulis itu. Ya, kepalanya sudah nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa lah. Sudah dikit, supaya jangan ngantuk juga barangkali ya kalau kelas itu. Ada juga ya. Rambut kepalanya putih metah, beres. Mana gambar Tuhan Yesus di sini? Depan. Luar. Ya, di sini nggak ada. Mulai besok saudara daripada Pancasila tok kasih gambar Tuhan Yesus. Ya, di situ ya. Lihat gambar Tuhan Yesus itu. Jadi kalau boleh sebenarnya rambutnya Tuhan Yesus gambarnya lebih bagus putih metahnya kan? Kepada David. Pak David penuh kemuliaan itu. Rambut putih. Jangan main-main sama orang rambut putih. Itu kebahagiaan. Rambut saya lambat putih karena sampo tiap hari, Pak. Kalau mahasiswa kan nggak sampo tiap hari kan. Jadi masih muda-muda itu rambutnya putih. Tapi Pak David lain, itu kasih karunia, Pak. Nah itu kasih karunia, ya kan? Ya, jadi itu kena gen, Pak. Bapak kena gen, tapi gen berkat, Pak. Puji Tuhan. Amin. Gen berkat dari bos kita. Aduh, luar biasa, saudara. Ini rambut putih, saudara. Putih itu kemilau. Gambaran kesucian di mahkota di kepalanya Tuhan Yesus. Yang ada ini di batas leher ini, kemuliaan Tuhan Yesus itu kesuciannya terlambangkan di situ, putih petah. Lalu kemudian apa? Matanya bagaikan nyala api. Siapa yang tidak takut kalau ketemu Tuhan dengan matanya aja ke matahari kan? Takut kan? Itu kehebatan bukan? Hebat sekali Tuhan Yesus. Jangankan Tuhan kita melihat matanya Tuhan Yesus yang sampai kayak matahari cemerlangnya begitu, nyala api begitu ya. Melihat Amos saja yang melotot dia takut. Iya kan, udah hitam ya. Terus kemudian melototin saya, takut lah, saya lari lah. Jangan melotot orang lain yang lihat matanya sudah takut ya nggak? Cuma kurang gede tinggi dikit itu. Coba kalau saya datangkan 10 orang yang seperti dia tinggi-tinggi begitu, siapa yang takut? Di sini kebirit-birit semua. Orang ini condet takut. Ini Tuhan Yesus luar biasa, ya nggak? Nah itu loh, matanya saja bagian nyala api loh. Tuhan Yesus itu membakar. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ada urapan api. Kapan-kapan saya jelaskan sendiri tentang urapan api, tentang baptisan Roh Kudus, tentang apa itu. Saya dikasih pengalaman sama Tuhan. Saya tidak selalu banyak membaca teori, tapi saya dikasih pengalaman terus sama Tuhan. Dan itu yang membuat saya bergegar, saya berani, saya bisa berbuat apa saja karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena kehebatan Yesus membawa saya inspirasi. Nah, saudara matanya, kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perang. Coba kakinya saja mengkilap luar biasa Tuhan Yesus. Tetapi kenapa di gambarnya bukan mengkilap ya? Itu merusak, menyatu ya. Harusnya gambarnya Tuhan Yesus kakinya dibuat mengkilat juga kalau bisa gitu kan, supaya jelas. Jadi kalau ada orang yang memperbaiki gambar Tuhan Yesus seharusnya tolak ukurnya ini, ya nggak? Penglihatan wahyu ini kalau bisa. Jadi dibuat lagi bukan hanya seperti yang dilihat oleh Petrus gitu, ya. Jadi yang dilihat oleh ini Yohanes juga gitu. Kakinya mengkilat, oh bagus sekali. Kalau kaki kita ya, ya sepatu saya mengkilat, saudara. Ya kakinya bonyok, tapi nggak apa-apa untuk Tuhan kan. Ya. Nah itu kaki Yesus luar biasa. Coba lagi berikutnya. Tuh, suaranya bagaikan apa? Seperti apa? Desau air bah. Desau air bah. Desau air bah itu kalau doa gini. Tuhan Yesus terima kasih, saya mengucap syukur. Kalau doa yang menggelegar gimana saudara? Begitu? Tertata begitu? Kalau mengusir setan saudara, setan pergi ya. Begitu saudara. Ya bagaimana setannya mencekik saudara dulu. Karena rohnya aja tidak ada kan? Semangatnya tidak ada begitu. Sebelum kamu ngomong langsung diterkam dari belakang. Kepalamu diputar sudah, rohmu diambil. Ya. Karena dari gerakannya saja setan sudah lihat. Orang mau berdoa mengusir setan, pelepasan. Tuh Bapak punya pengalaman pelepasan banyak itu. Di Pacitan dibilang gugur, di Jakarta di sini anak yang sudah ditayangan kemana-mana doain begitu sembuh. Istri lumpuh sembuh. Iya. Karena mengusir roh jahat, roh setan yang akan merusak saudara. Jadi kalau perlu sekali waktu apa berdoa itu memang harus seperti desau air bah. Begitu saudara.
Apalagi kalau cita-cita yang kita hadapi, kalau doa permohonan mah bagaimana Tuhan mendengar saja, betul? Kita nggak usah berkata-kata, dalam roh kita tidur saja Tuhan mendengar. Tetapi kalau kadang-kadang doa peperangan menghadapi orang-orang yang ada di jalanan yang berusaha kepada kita, kalau perlu saudara tampil dalam nama Yesus, kalau saudara akan diganggu orang ya, laki-laki dan perempuan, dalam nama Yesus, begitu. Jangan diganggu orang, nggak apa-apa mas. Saya memang orang lemah. Iya, apalagi saya nggak punya bapak dan ibu, nggak apa-apa lah. Jangan saudara, kalau sudah diganggu itu roh jahat yang ganggu kan? Saudara mau tebang dalam nama Yesus, dia agak kaget. Kalau saudara diangkat di mana saja, saudara dalam nama Yesus, setan keluar, roh jahat keluar. Dia tahu, siapa ya itu ya? Malaikat yang bekerja bukan saudara. Ya, begitu. Saya waktu sekolah di Alkitab begitu, Surabaya ini kenapa nih di base ribut begitu? Saudara teriak, saya dalam nama Yesus ini roh teriak-teriak, berhenti, diam. Diam semua saudara. Diam saudara. Memang itu bahasa roh Tuhan itu kadang-kadang begitu menggelegar. Jadi tidak selalu mesti diam-diam. Saya mesti lihat dulu doa tentang apa dulu gitu kan? Iya. Doa permohonan kemarin sudah disinggung oleh Pak Moses juga. Kalau saudara di depan ini kalau berdoa, kuncinya kalau nggak pakai pengeras harus apa? Kedengaran sampai pojok sana, betul? Apalagi kalau ribuan orang. Kenapa itu kalau orang khotbah pada waktu mereka khotbah ribuan orang suaranya begitu, ya saudara menggelegar begitu karena harus kedengaran sampai di ujung yang jauh sana. Nah kalau cukupnya satu ruangan ya kedengaranlah satu ruangan. Ya kalau saya sudah cukup suara saya, pendengar ya pojok sana kan? Dengar? Amin. Suara saya? Oh semantap sudah seperti di Sawerbach kan? Nah, gitu. Jadi saudara bisa berkata-kata seperti itu. Nah untuk Pak Moses saya siapkan besok untuk Pak Moses kalau pelayan sini saya siapkan speaker kecil Pak. Jadi cukup untuk Pak David aja sampai Pak Moses sampai keluar sampai di sana supaya kasihan Pak Moses teriak-teriak toh. Kasihan itu beliau sudah tua. Tapi mau ngomong saja saudara mendengar kesan Pak Moses sampai maju-maju ke sini. Iya kan? Mau menjelaskan begitu, ya kan? Nah, besok saya bawakan itu nanti Amosnya harus pelihara ya. Siap. Kalau pokoknya menjadi asisten Bapak ya, asisten ya. Siap. Asisten untuk semua di KSM ya. Biar nanti di pikiran juga kamu menggelegar. Amin. Nah, luar biasa pengalaman terlatih ya. Begitu ya. Sudah saya siapkan ya, dicas kemudian bawa sini, mic-nya kecil, asik, suaranya kedengaran. Nah, kita enak mendengarkan. Nah, jadi meniru seperti itu saudara prinsipnya itu. Kemudian tangan kanannya memegang 7 bintang. Itu malaikat ya, 7 jemaat. Tuhan itu menaruh di setiap jemaat itu ada otoritas malaikat, 7 roh. Jadi memegang 7 roh, jadi roh itu roh apa saja. Selain malaikatnya itu banyak yang menurut Yesaya dikasih, ada roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu, roh apa saja. Di situ dikasih sama Tuhan. Ya. Kemudian wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Meletakkan tangannya di atas kepala Yohanes sambil berkata, jangan takut. Karena Yohanes seperti takut. Makanya saya ditumpang tangan sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian dilanjutkan oleh rasul-rasul kalau misalkan mau mendoakan, mengimpartasi, maka ada tumpang tangan. Nah, saudara kalau sekali waktu saudara ditantang ada kepengen tumpang tangan juga, siapa yang melayani pekerjaan Tuhan, saudara jangan ragu-ragu. Kalau itu saudara merasa tersentuh hati, maka majulah untuk didoakan, karena itu merupakan satu langkah di mana saudara visinya akan berhasil. Kalau saudara ada KKR, ada ibadah seperti ini, kemudian saudara digerakkan untuk maju didoakan, atau mungkin minta didoakan setelah mendengarkan khotbah, berarti itu roh Tuhan memeteraikan apa yang saudara tangkap itu yang membangun saudara menjadi kendaraan untuk saudara sukses, berhasil dalam visi, berhasil dalam cita-cita. Nah begitu. Saya dulu sering jatuh bangun kalau misalkan ada yang menantang saya di depan altar call dan sebagainya. Kalau itu menyentuh, saya tidak pusing dengan tetangga kanan kiri orang ibadah. Saya pokoknya maju aja. Ada yang lain pun saya maju karena saya ingin berhasil. Dengan kekuatan kita sendiri sudah kuat, tetapi dengan kekuatan yang lain lebih kuat. Begitu. Lalu yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, tuh. Yang memiliki 7 roh Allah, Wahyu 4 ayat 5. Ya, itu kan. Kalau ada lagunya apa? Yesus Tuhan dan Allah kami. Saudara bisa lagu itu? Bisa. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu
ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan. Nah, saudara, seperti itu. Jadi keluar puji-pujian itu. Kenapa, saudara? Karena ada kata dalam Wahyu 4 ayat 11 itu sebenarnya mengagumi tentang kehebatan Tuhan itu dari perjanjian Tuhan yang megang 7 roh. Jadi segala roh Tuhan itu berurusan dengan roh dan roh dan sebagainya. Oke, lanjut saudara sekalian. Berikut. Terus bawah lagi. Nah, sekarang kalau itu mengagumi, tapi bagaimana kita berhasil saudara mengagumi Yesus dengan cara bagaimana? Dengan menyanyi setelah mengagumi Tuhan, dengan memperkatakan apa bagaimana terserah. Nah, makanya yang kedua ini pengalaman Bapak adalah menemukan tokoh idola dan kiat-kiat untuk dia berhasil. Jadi mengenali tokoh. Kalau dulu saya misalkan belum kenal misalkan yang pengetahuan ini ya, misalkan itu Steven Spielberg atau Albert Einstein, ya kan? Itu coba kita baca. Kalau Steven apa saudara? Siapa sangka sutradara perfilman peraih beragam penghargaan tingkat internasional ini pernah 2 kali gagal masuk apa? Kampus seni. Spielberg 2 kali ditolak oleh University of Southern California School of Cinematic Art. Walau begitu, penolakan itu tidak menghalanginya untuk berkiprah di dunia perfilman. Hasil perjuangannya adalah film keren seperti Schindler List, Saving Private Ryan, dan Jurassic Park. Sekolah formal memang penting, tetapi bukan segalanya untuk meraih kesuksesan bagi Spielberg. Kemudian kedua, Albert Einstein. Einstein terkenal sebagai ilmuwan, sebagai penemu apa? Multitalenta. Namun ternyata masa kecil tokoh diri luar di atas jalan terjal. Ia baru bisa berbicara pada umur 4 tahun, membaca saat berumur 7 tahun, dan pernah dikira cacat mental. Namun kerja kerasnya di bidang fisika diganjar hadiah Nobel. Jadi keterlambatan dalam proses kerja bukanlah hambatan bila kita mau berupaya memperbaikinya. Berikut, saudara. Cepat aja ini untuk pengetahuan wawasan aja supaya saudara tahu. 3. Abraham Lincoln itu apa? Udah tahu kan? Presiden Amerika. Apa dia? Pernah gagal sebagai tentara dan pembisnis. Dia pernah jadi kapten waktu perang, lalu turun pangkat jadi prajurit biasa. Coba, siapa yang nggak minder kalau sudah menjadi kapten kemudian menjadi prajurit biasa? Di bidang bisnis pun ia berkali-kali gagal sampai terjun ke dunia politik. Apakah langsung sukses? Tidak. Dia pernah gagal terpilih jadi anggota Kongres, Senat, dan Wakil Presiden. Namun ketika dia berubah, manis kursi Presiden Amerika Serikat. Oh, luar biasa. Berikutnya, Vincent van Gogh. Ya, tahukah Anda pelukis ternama ini justru dulu hidup terlunta-lunta. Karyanya dianggap jelek dan dia dijauhi orang-orang karena melarat. Sepanjang hidup dia hanya mampu menjual 1 lukisan. Namun kini harga lukisannya, waduh, cuma 1 lukisan, tetapi sekarang harganya berapa? 100 juta US. Kalikan saja sekarang berapa di dunia haji. Berikut. Terus ke berikutnya kita lewat aja. Kalau Gate apa saudara? Microsoft kan? Yang kita pakai sampai sekarang Microsoft itu luar biasa kan? Menciptakan Microsoft itu yang dulunya gagal, tetapi sekarang menjadi kebutuhan kita semua seluruh dunia. Dia tanpa Microsoft Gate kita tidak apa-apa, tapi dia terkaya di dunia. Kemudian lanjut ke 78. Nah, ini yang dari Indonesia saudara, ya, dari Indonesia. Kalau barangkali nanti bisa saudara pikir, saya akan seperti Bu Susi atau Pak Nadiem di situ, ya. Kegagalan dia pernah terjadi apa, kemudian Bu Susi juga bagaimana, ya. Kita yang baca yang terakhir, Bu Susi drop out waktu duduk di bangku SMA. Dia memilih jadi apa bisnis, namun bisnisnya juga tak terlalu berjalan mulus. Ketangguhan dan kemauan untuk belajar dari manapun melatar belakangi kesuksesan seorang Pujiastuti. 8 tokoh sukses yang pernah berkali-kali gagal di atas hanyalah contoh. Kita pun bisa menjadi seperti mereka asal jangan pernah apa? Takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Karena di belakang kegagalan itu ada kesuksesan yang menanti. Amin, saudara. Jadi di sini ya, kalau kita mau berhasil, saudara menjadi apa? Guru kan?
menjadi pendeta kan, gembala kan, menginjil kan, dan lain sebagainya. Saudara, ini saudara selain melihat kehebatan Tuhan Yesus tadi, siapa tokoh yang bisa menyentuh saudara? Artinya apa? Tokoh-tokoh ini bisa memberi semangat, memberi motivasi. Kalau saya akan seperti apa, saya seperti apa, itu memberi motivasi. Ya, kalau boleh sebenarnya boleh juga kalau saya seperti bapak saya lebih bagus. Kalau memang bapak saya memadai untuk idola itu, saya seperti ibu saya lebih bagus. Kalau ibu saya memadai mungkin sebagai wakil presiden, Ibu Yudhoyono mungkin, atau Ibu Susilo Bambang Yudho. Kalau itu sebagai anak lalu kemudian mengidolakan mamanya, ibunya seperti itu, bagus juga. Atau kalau bapak kita lebih bagus, kalau bapak kita memang memadai di bidang yang kita sedang cita-citakan, kiat-kiatnya apa, belajar dari kegagalannya juga, belajar mungkin dari nggak apa-apa tertunda itu dan lain sebagainya. Paham ya saudara ya? Baik, berikut. Nah, ini saudara, sudah ada pelajaran ini di sini. Kuat berdoa dan puasa, penyembahan, memohon pertolongan kepada Yesus, ya kan? Maka ada kata di situ, meminta pertolongan kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mazmur 121 ayat 1. Jadi lagunya itu minta pertolongan. Tapi bagaimana yang melayangkan mataku minta pertolongan daripada Tuhan Yesus itu? Nah, dilewati pertolongan Tuhan itu kadang dengan doa puasa. Nah, bagaimana puasa menjadi orang Kristen saudara? Dalam puasa jangan hanya bisa ditentukan oleh sesti. Saya katakan sekali lagi, kalau ingin berhasil, saudara puasa jangan hanya Rabu satu kali itu. Kalau Bapak dulu karena orang Jawa itu Senin Kamis di luar dari yang ditentukan oleh kampus, oleh SEMA. Jadi bisa berdoa itu bisa Senin dan Kamis, tambah lagi Rabu, bisa lagi kapan saat punya kebutuhan. Saya mesti puasa. Begitu sampai saya merasakan kemerdekaan sukses. Nah, giliran sukses, saya mengurangi puasa. Saya iri apa? Sama pendeta-pendeta. Kok pendeta-pendeta badannya buncit-buncit semua? Saya pendeta kok kurus? Apa rahasianya ya? Oh, pasti tidak pernah puasa. Saya menghakimi begitu, saudara. Lantas saya betul-betul nggak puasa. Saya nggak puasa, jadi selama beberapa tahun, 5 tahun kali saya nggak pernah puasa. Saudara tahu berat badan saya yang sekarang udah kembali normal nih. Ini sudah biasa. Dulu berat badan saya pada berapa berat badan? 100. 100 Pak, saya di 85 aja udah buncit banget Pak. Jangankan 100 plus 100, ya apa sih badan saya lebih dari Pak David, besar sekali. Saya baru 85 aja udah hampir ke Pak David gedenya. Perut saya itu buncit begitu. Wih, benar ya. Ternyata pendeta-pendeta itu mungkin jarang berdoa puasa. Jarang puasa, berdoanya sering tapi puasanya jarang. Sehingga badannya gemuk. Bukan mengambil Pak David, maaf ya. Kalau Pak David kan ikut puasa juga kan. Ada tertentu di sini kan ikut puasa juga kan. Ya tapi kalau memang tidak perlu puasa ya ngapain orang raja ada di kita ya Pak ya? Ya coba aja istri yang cantik ada di kita, ya enggak? Mobil ada di kita, rumah lebih dari 1, air minum nggak kekurangan, apalagi hotel ada, ya kan? Tanah cukup. Nah berkat-berkat Tuhan sudah ada, ngapain puasa? Asalkan hidupnya benar, betul nggak? Kan puasa bukan satu-satunya cara, betul? Yang satu-satunya cara adalah kebenaran, taat sama Tuhan. Tapi taat sama Tuhan juga, Yesus yang begitu taat, ada puasa nggak? Puasa. Kalau sesekali saudara perlu ambil waktu untuk puasa. Jangan selamanya tidak puasa, itu akan merosot, merongrong kehidupan roh. Puasa rohaninya semakin merosot. Mau coba? Saudara, di sini sekolah 4 tahun, 1 tahun aja nggak usah puasa. Mau? Merosot. Saudara mau belajar, telinganya apa? Dikilik-kilik sama iblis. Nggak usah kuliah. Enak tuh nongkrong di mall, ya nggak? Lalu saudara kemudian, waktu kuliah dosennya nggak datang. Wah, saudara, Pak Dosen nggak datang. Kita ke mall aja yuk, ke mall. Ya kan? Kita mau cobain apa? Transjakarta. Kita nyobain kereta api KRL. Begitu saudara. Itu kalau rohnya merosot, yang disukai apa? Dunia. Tapi kalau orang sekolah Alkitab, gurunya nggak ada, nah dosennya nggak ada, tetap dia disiplin pada belajarnya, pada makannya, pada doa. Makanya jangan kaget ya saudara nanti
untuk meningkatkan prestasi saudara. Setiap kali selesai mungkin paling tidak kuliah bagi saya, setiap kali saya ajar saudara harus renung membuat rangkuman. Walaupun 1, 2, 3 baris rangkuman. Pelajarannya Pak David juga begitu. Kamu harus bikin rangkuman paling tidak 3, 4, 5 baris. Syukur kalau bisa merangkum lebih banyak lebih bagus. Karena saudara akan cakap untuk belajar dan saudara akan dipermudah untuk mengerti sehingga saudara menjadi orang cerdas. Ya, itu. Ini kemarin belum ada. Sekarang itu ya, buku ketiga mau mencanangkan itu. Saudara sudah mulai gemetar tuh, gemetar ya. Jangan gemetar. Takut ya? Jangan takut, bersama saya, bersama dengan Tuhan. Kamu nggak bisa, saya tuntun. Amin. Saya bimbing sampai kamu bisa. Ya. Dulu begitu ada yang ngajar aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Sekarang jadi guru di Kalimantan atau pegawai negeri, tahu nggak? Mahasiswa sini, Pak ngomong aja lembut-lembut begitu saya bentak di kelas. Weh, kamu bisa suara apa enggak? Bang dia, oh iya, lembut banget. Akhirnya bahasanya bisa keras. Coba kamu sekarang teriak dari depan sana, saya bilang. Teriak Bapak di belakang sini, di ruang kelas atas begitu. Teriak, oh ya sudah dengar sekarang. Tadi nggak dengar, sekarang kamu sudah. Itu yang kamu biasakan, nah begitu. Jadi saudara jangan takut kalau saya suruh merangkum dan sebagainya atau membaca literasi, jangan takut. Itu mencerdaskan saudara. Amin. Amin. Itu pengalaman. Baik, puasa yang biasa pantang segala makanan keras dan berat. Tidak pantang air. Puasa penuh, tidak makan dan tidak minum sama sekali selama 24 jam. Yang biasanya tidak harus dilakukan lebih lama, yaitu tidak lebih dari 3 hari. Sebab tubuh seorang akan menjadi kering saat tidak mendapat air selama lebih dari 2 hari. Senin dan Kamis itu yang biasakan orang Jawa. Dan saudara tahu Tuhan Yesus berapa puasa? Nanti akan lihat berikutnya. Ya, jadi ini kita lihat hanya bagaimana kekurangan air. Tapi kalau zamannya saudara, itu puasa seperti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Itu dia hari yang terakhir dia tidak bisa bergerak apa-apa. Karena waktu dia sudah ke 39, dia sudah tidak berdaya dan air pun hanya 1 tetes yang ada di lidahnya yang bisa menghidupkan dia. Seperti Tuhan Yesus tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa disaingi dan tidak bisa ada orang yang menyamai Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus diagungkan. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus supaya sandur 40 hari 40 malam bisa puasa, mau boleh aja sama Tuhan Yesus. Tetapi itu sudah zaman Musa sudah dilalui, zaman Yesus sudah dilalui sampai Tuhan Yesus. Nah, kenapa itu kok tidak rencana Tuhan sendiri? Supaya Tuhan saja yang dimuliakan barangkali begitu. Nah, saudara, kemudian berikut. Nah, jenis puasa orang Kristen berdasarkan Alkitab. Nah ini, saudara. Kalau puasa Musa berapa? 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Puasa Daud tidak makan dan semalaman hanya berbaring di tanah. Puasa Elia 40 hari 40 malam berjalan kaki. Puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Puasa Ayub 7 hari 7 malam tidak bersuara sama. Jadi sewaktu kadang-kadang perlunya kita membungkam. Puasa omong, saudara. Kalau saudara sudah banyak ditegur karena cerewet, ya kan? Saudara terus kemudian kemarin itu jadi pencemooh gitu kan? Atau saudara bawel kan? Ini perempuan bawel biasanya, begitu kan? Nah kalau cowok itu mungkin lain ya. Kalau cewek-cewek suka begitu ya, suka bawel, mencemooh, memfitnah gitu kan, ngerasain gitu kan? Saudara sudah banyak kan bertubi-tubi ya. Jadi dipersoalkan datanglah ini kira-kira. Saudara mau datang ke Bukan Satu, ya kan, atau apapun juga, lalu kemudian saudara selalu dimarahin tentang apa? Tentang mulut. Nah, kamu sih suka menjatuhkan blablabla. Akhirnya apa saudara? Saudara tercatat karena perkataan mulut pembicaraan, ya kan? Terus apa saudara yang saudara ambil? Harus ambil apa? Puasa yang mana saudara? 5. Iya. Puasa 7 hari 7 malam tidak bersuara sama sekali. Lebih baik saudara bersuara nurukin piring, ya kan? Mau makan, ting 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 ting, tapi mulut diem aja, ya kan? Ting 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 ting, tandanya apa? Saya diem, saya kepengen makan. Di depannya Pak Enos, saudara tapi nggak usah ngomong, nggak usah mulut ngomong, cuma aja cukup. Ting 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 ting, artinya apa? Pak Enos sudah tahu, saya mau makan, saya mulutnya dikunci, begitu saudara. Ada yang mau praktek? Saya bagus. Bisa kayaknya. Tapi kalau saudara sekalian nggak ada masalah tentang perkataan, tentang sesuatu, ya saudara mungkin terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak membual dan sebagainya, saudara puasa berkata-kata. Tapi jangan selamanya terus kemudian dia kebablasan, jangan juga saudara. Karena di satu sisi Tuhan juga buat kita harus ramah. Lah kalau saudara ramahnya dengan pukul-pukul piring, toh bagaimana? Orang mau tahu saudara kan nggak bisa juga, ya kan?
Mau makan, mau jalan, kata Pak Sukoco, ketok-ketok piring aja. Bukan, cuma kalau mau makan. Bukan kalau jalan pintu gerbang mau permisi lalu ketok-ketok piring. Salah kaprah saudara ini. Aneh-aneh saja kalau begitu. Ini bagaimana udah bersanjara masalah tangkap gitu kan. Nah salah tangkap itu kurang pengertian itu apa? Kurang dekat dengan Roh Tuhan. Kurang puasa juga. Iya, karena nanti akan lihat puasanya apa. Nah, puasa Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Saya bilang kalau situ belajar dari orang apa? Belajar dari orang sakit diabetes. Ya kalau Daniel 10 hari makan sayur, makan air putih saja, tidak makan daging. Doa puasa bergabung selama 21 hari. Puasa Yunus 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Saya nggak mau itu, yang nomor 7 itu. Saya nggak puasa cukup aja di KSM. Saudara, saya nggak mau ke perut ikan. Saya ke perutnya Pak Moses, mau saya ke perutnya Pak Moses. Tapi bukan perut yang bener ya, saudara, merotot lagi. Memang Pak Moses saya masukin, enggak. Pak Moses punya perut, punya badan di sini. Apa badannya? STT, IK. Puasa mau di sini? Saudara masuk di perutnya, di badannya Pak Moses, mau? Mau. Nggak usah sampai ke mana? Tanjung Priok. Cari ikan paus. Ya. Pak, kata Pak Sukoco, kalau berdoa yang masuk supaya cita-cita saya berhasil harus berpuasa di perut ikan. Tanjung Priok. Ngapain? Dari perutnya paus. Ikan hiu nggak ketemu. Saudara nggak jadi puasa, gagal ya kan? Tambah gagal. Cukup saudara di sekolah teologi ini doa puasa ikuti maunya badan sesti. Amin. Perutnya badan sesti berhasil, betul? Iya nggak? Iya nggak? Aduh, jawab nanya apa-apaan ini puasanya kelihatan sudah malas nih. Puasa itu berdorong semangat saudara sekalian, jangan. Ini jangan-jangan hari Rabu banyak juga yang nggak ikut puasa. Semua ikut? Amin. Awas memungkiri diri sendiri. Saya memungkiri kan. Tapi saya komit. Saya makanya di jadwal saya hari Rabu. Di sini tangan Rabu supaya saya bisa ikut puasa, doa puasa. Amin. Jadi saya support dengan doa puasa juga. Mahasiswa puasa, dosennya puasa. Sesti puasa. Amin. Amin. Nah, puasa ini 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat sesuatu yang jahat. Wah, itu bagus itu. Kenapa? Karena negara ada yang jahat. Kalau perlu kita nanti tangkap negara Indonesia ini supaya jangan diintimidasi oleh roh-rohnya itu si nabi palsu satu itu yang seluruh Indonesia melantai itu ya saudara. Kalau perlu doa puasa 40 hari 40 malam. Kalau Tuhan kuatkan, puji Tuhan. Kalau enggak, rencana Tuhan berbeda. Puasa Tuhan Yesus 40 hari 40. Nah, berikutnya saudara, kita akhiri sampai di apa nanti? Apa tujuan utama puasa orang Kristen? Nah, itu yang penting saudara. Jadi saudara pikir apa tujuan saudara puasa? Ini saya kasih gambaran saja. Manakala ada saudara yang bingung tujuan saya puasa ini apa sih? Saudara catat ini tujuannya ini. Supaya saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hati, rendah diri. Nggak kepengennya itu makan yang serba enak terus, sudah bisa menguasai diri. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apa yang disediakan itu kita mengucap syukur. Itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan khusus berdoanya. Kalau saudara berpuasa, maka saudara bisa di sini disebutkan apa? Merendahkan diri. Jadi di situ sudah Tuhan lihat niatmu itu dengan puasa itu merendahkan diri. Saudara, kalau ini saya karena saya merasa tidak kuat, maka besok kalau belum dibangunkan sama Pak David rumah doa di situ, ini pojok itu tempat saya itu doa itu pojok itu tempat yang biru itu. Jadi kalau saya mau capek sedikit, saya nggak lari kepada apa, saya nggak lari kepada kantong, nggak lari kepada siapa, lari kepada Tuhan di situ tuh pojok itu. Lari sama Tuhan berlutut, Tuhan sambil mendoakan apa? Ini uang kapan datangnya? Pak David mau bangun ruang doa misalkan gitu. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Itu bagus kan? Saudara nggak ada uang, nggak ada doa puasa, cuma apa? Menuntut. Apa? Saudara punya ambil bagian doa puasa. Doakan kebutuhan yang sudah dicanangkan oleh bapak-bapak kita ini. Betul? Merendahkan diri dan berdoa puasa. Untuk menyatakan rasa kasih kita yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara sering puasa, maka saudara akhirnya apa? Memiliki rasa cinta kepada Yesus itu luar biasa. Percaya tidak? Pengalaman saya begitu. Maka saya menyanyi apa?
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, kemarin sudah kita bacakan, apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Saya cinta banget sama Yesus, saudara. Karena memang dasarnya saya bukan pertama-tama dari kaum Muslim, tapi saudara yang dari keturunan kadang-kadang menyepelekan Yesus itu seperti kayak biasa-biasa aja. Enggak, saudara, saya pahami yang luar biasa. Aku cintai, saudara. Jadi saudara menjadi tambah cinta sama Yesus, mengasihi Yesus. Diwujudkan apa? Dalam kesuksesan ketika saudara cita-citanya nanti sudah tercapai. Mulai sekarang berlatih. Kemudian apa? Untuk membuat tubuh kita menjadi lebih disiplin dan keinginan duniawi, seperti dengan cara untuk menyangkal diri. Jadi mengurungkan diri. Bagaimana kalau kita puasa supaya bisa mengurungkan diri, menahan diri untuk hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang harus menahan antara bagaimana memikirkan ini perlu baju, mau beli baju atau beli makanan, ya enggak? Kadang-kadang kita mau beli apa ya, kita pilih-pilih dikasih hikmah sama Tuhan. Ya kalau orang yang ingin duniawi, lebih baik tidak makan daripada tidak punya pakaian. Kalau saya lain, pakaian secukupnya saja, tapi makanan yang luar biasa. Begitu. Ya. Tapi juga tidak terlalu mesti begitu. Kalau boleh seimbang, ada makanan cukup, ada pakaian juga cukup. Kemudian untuk meminta jawaban Tuhan atas semua masalah yang kita alami, visi pribadi atau korporat. Nah, yang kelima itu saudara. Yang keempat, menambah rasa simpati kepada sesama supaya bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, ini berarti kalau kita puasa. Kemudian yang keenam, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan menjalankan doa dan puasa. Berikut lanjut. Nah, penting 9 perilaku doa puasa orang Kristen. Yang satu, memulai hati dengan penuh harapan. Itu kita harus berharapan terus, saudara. Harapkan apa saja yang saudara mau, itu pegang. Harapanmu itu saudara menjadi apa? Harapkan terus. Ada kata pujian itu kan? Harapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sambil kita berdoa menantikan harapan Tuhan, saudara, disitulah kehidupan kita. Hati kita hidup dengan doa dan puasa, maka kita akan terarah. Apa tujuan kita, cita-cita kita dengan lagu ini? Kadang kita dibawa sama Tuhan untuk meneguhkan apa? Cita-cita. Kemudian mengakui semua dosa agar Roh Kudus bisa mengingat Anda, sekaligus menerima pengampunan dari Allah. Yang kedua, jadi di situ kalau saudara perilakunya puasa, doa puasa itu seperti itu, ya, meniti hati, meminta ampun sama Tuhan supaya sejahtera. Lalu merasa mengampuni semua orang yang pernah berbuat. Kadang-kadang diajak Tuhan itu, kalau nggak doa puasa, kadang-kadang nggak sadar. Tapi kalau kita doa puasa, di tengah-tengah kita berdoa itu, aduh, kok saya diingatkan dosa saya kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada saudara, kepada tetangga, kepada apa yang ada di lingkungan kita. Nah itu kadang menyebabkan begitu, saudara. Lalu jadikan Roh Kudus sebagai pimpinan dan pembimbing Anda. Minta kepada Tuhan supaya bisa mengisi hati dan jiwa dengan Roh Kudus sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Ya, baik apa yang Dia perintahkan maupun yang dijanjikan. Oke, berikut. Serahkan hidup Anda seluruhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak segala keinginan daging. Nah, kadang-kadang itu pergumulan, saudara. Ya, jadi kegagalan yang sudah pernah lihat di teman-teman, kakak dan sebagainya jangan sampai terjadi. Merenungkan sifat Allah. Nah itu, merenungkan sifat Allah, kasih Allah, kedaulatan Allah, kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, kasih karunia Allah, kesetiaan Allah dan sebagainya. Mau memberi dari kekurangan. Dan saat berpuasa sudah diajarkan supaya muka kita tidak menjadi muram. Ya, kalau perlu sering-sering cuci air di muka kita supaya jangan kelihatan kita menjadi orang yang sedih, ya, orang yang kelihatannya menderita. Jadi kalau puasa itu sering-sering cuci muka. Kalau nggak ada air di keran sana, air aqua. Kalau nggak ada aqua botol, aqua gelas. Sekali minum, jangan. Biasa malah masuk ya. Jangan.
Berikut saudara. Oke, ini untuk nanti saja. Jadi yang keempat, 5, 6, 7, 8 minggu depan. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu karena ada batas yang kelihatan saudara sudah cukup banyak menerima firman dan sudah mulai rada menggelior, ya, menggelior dikit. Ya, jadi lebih baik saya berhentikan dulu daripada nanti kriut gitu kan. Dikotbah malah yang dikotbah kursinya yang mengantuk-antuk. Lebih baik berhenti aja ya dulu itu sampai di situ dulu ya. Jadi nanti minggu depan ya, minggu depan yang menyampaikan Pak Enos selain Tuhan mau kasih, minggu depannya mungkin Pak David yang menyampaikan firman Tuhan. Karena setiap minggu itu kan gilir Pak. Jadi biar segar mahasiswa ini kalau Rabu cuma sudah ada yang lain, tapi kita minggu ini gilir dari mana saja yang bisa dijalankan. Ya saudaraku yang kasih Tuhan, baik untuk menanggapi firman Tuhan ini kita memang masih dalam perjuangan dan kepingin cita-cita kita berhasil. Amin. Amin. Maka pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus dan tidak ada yang tersembunyi. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Amin. Kalau orang lain bisa maju, kita akan maju. Kalau orang lain bukan berhasil, kita juga akan berhasil. Mari kita menyanyi satu pujian tak tersembunyi kuasa Tuhan. Saudara sambil merenungkan. Silakan saudara tunduk kepala dulu dan renungkan firman Tuhan tadi, saudara. Kalau saudara-saudara kepingin maju, kepingin berhasil cita-citamu, saudara punya visi pribadi yang sudah untuk pegang erat-erat itu saudara, maka agungkan Yesus, akui kehebatan Yesus. Saudara kenali orang-orang yang bisa memotivasi saudara. Saudara berdoa dan berpuasalah supaya saudara semakin dikuatkan dalam roh, supaya saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga saat saudara konsentrasi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara mengakui yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar dan Tuhan akan membuat kita pasti berhasil. Kalau orang lain ditolong, kita juga akan ditolong. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, kita menaikkan pujian ini, tak tersembunyi kuasa Tuhan.
Apakah saudara-saudara sekalian perlu akan menanggapi firman Tuhan pada siang hari ini? Saudaraku yang mahasiswa, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu tujuan yang akan kau capai. Tetapi seringkali kau merasa terkendala. Ingat, tangan Tuhan Yesus tidak pernah panjang menolong saudara. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau orang lain ditolong, saudara akan ditolong. Tetapi sudahkah kau mengatakan kehebatan Tuhan yang luar biasa itu? Sudahkah ada pengampunan saudara menyucikan hati saudara? Sudahkah saudara melaksanakan dengan tekun dalam doa dan puasa? Sudahkah benar akan perilaku saudara di dalam berdoa? Saudara, pada hari ini Tuhan mau mementeraikan panggilan saudara menjadi apakah saya? Oh Tuhan, saya mau menjadi apakah? Apakah saya harus benar-benar jadi guru Tuhan? Apakah saya benar-benar menjadi pendeta yang profesional, guru yang profesional? Saudara menjadi seorang yang semuanya serba bisa. Seperti Einstein, saudara, dia memiliki banyak talenta dan saudara juga, oh Tuhan, itu ada pada aku ingin maju. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya ingin lebih baik dari orang tua saya ingin lebih maju, saya ingin berguna di kampus ini, saya ingin berguna bagi negara dan bangsa ini dan seterusnya. Saudara yang sudah yakin betul akan cita-citamu, angkat tangan. Yang yakin betul akan cita-citamu di tempat ini, yang saudara yakin betul cita-citamu di tempat ini adalah tempat yang tepat bagi saudara. Cita-citamu di tempat ini adalah bagian dalam kehidupanmu, menjadi satu landasan di mana saudara akan diterbangkan oleh Tuhan. Saudara diangkat naik oleh Tuhan. Dan di tempat inilah saudara dibentuk. Dan dari tanggapan saudara terhadap semua kegiatan di sinilah saudara sekalian akan dibawa oleh Tuhan. Dengan kekuatan sayapnya, dibawa terbang tinggi. Saudara tidak akan selamanya di bawah, tetapi saudara akan menjadi pemimpin-pemimpin. Saudara akan menjadi tenaga-tenaga pekerja yang dirindukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, bahwa itulah engkau akan ditolong oleh Tuhan. Naikkan pujian ini tak tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan supaya saudara mendapatkan jamaah Roh Kudus dulu. Jangan kami mendoakan, tapi saudara mendapatkan sehubungan dengan bagaimana Tuhan menjamah dengan pujian ini. Tak tersembunyi. Oh haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah tak tersembunyi. Biarlah itu terus menunjukkan saudara. Sama mengangkat tangan, katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen.
entahkah gembala, penginjil dan lain sebagainya, Tuhan Engkau yang Maha tahu. Tetapi mereka mengklaimkan pada siang hari ini bahwa mereka akan menjadi apa di dalam hati mereka, Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang tersembunyi. Mereka selama ini ya Tuhan membutuhkan jawaban dari Engkau. Mereka butuhkan ya Tuhan jalan bagaimana yang terbaik untuk bisa mengarungi semua proses dalam pembelajaran ini, Tuhan. Mereka kadang-kadang lemah, Tuhan. Kadang-kadang mereka tidak sanggup untuk berdiri. Kadang-kadang mereka memakan lemah ya Tuhan. Maka bangkitkan Roh-Mu kepada mereka ya Tuhan. Karena kami merindukan mereka keluar dari STT ini adalah orang-orang yang profesional, Tuhan. Orang-orang yang mampu dalam segala hal ya Tuhan. Sekalipun dia menjadi orang profesional, tidak akan meninggalkan peran sebagai bapak, sebagai ibu. Mereka akan melakukan semua tugas untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu jamah ya Tuhan, jamah dan tuntun mereka. Mereka menanggapi firman Tuhan, mereka akan seperti Yosua, merebut tanah Kanaan. Mereka tidak akan tawar hati, mereka tidak akan takut, mereka akan hati-hati. Mereka akan merenungkan firman Allah siang dan malam. Kalau bukan Roh yang menopang mereka, mustahil ini Tuhan akan bisa terjadi. Oleh sebab itu jamah ya Tuhan, jamah dalam kuasa-Mu, urapi mereka, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar air mata yang mengalir, air mata yang diteteskan oleh mereka, itu adalah kemauan mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mau melayani Engkau dengan benar, mau melayani Engkau dengan hati yang benar, mau melayani Engkau ya Tuhan dengan apapun, dengan segala cara. Dan kami mau lakukan itu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan menjadikan kami tepat pada waktunya. Tetapi proses yang kami lalui, kami tidak bisa tanpa Yesus yang menggendong, tanpa Yesus yang memikul saya, tanpa Yesus yang menopang saya, tanpa Yesus yang membantu saya. Tuhan, mari Tuhan bangunkan hati saya di asrama ini, Tuhan. Bangunkan hati saya dengan tertidur, Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, kuasa Allah melingkupi, Tuhan, menyampaikan pesan-pesan dari surga dan satu untuk memberikan Engkau kuasa yang bisa berhasil sekarang sampai aku yang kamu lakukan sebagai peran seorang pelayan. Tuhan akan berkaya, Engkau akan dibuatnya membumbung tinggi, kuasa akan berlimpah-limpah di dalammu, sehingga aku bagaikan Esther, bahkan serupa dengan Yesus, melaksanakan pekerjaan Tuhan akan melanda seluruh Indonesia. Roh-Mu akan berjalan, Roh-Mu akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga bukan orang kecil, mungkin dari keluarga kecil, tapi kau akan diperbesar oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menopang engkau. Jangan takut, Tuhan terus menyertai dan membuat langkahmu berhasil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau yang sungguh-sungguh pada saat ini, jangan kau memikirkan tentang waktu pada siang hari ini. Kalau waktu ini adalah waktu di mana kau disentuh oleh Tuhan, waktu ini adalah waktu di mana kau dibahagiakan oleh Tuhan. Jangan engkau akan cepat pulang. Di tempat ini ada Roh Allah sedang bekerja. Oh Tuhan, anakku ini ada sesuatu yang luar biasa Bapa. Tangan kuasa-Mu Tuhan menopang. Kami tidak tahu keluarganya ini Tuhan, tetapi Kau tahu pergumulan hatinya. Tuhan, dia ingin lebih baik dari orang tuanya, dia ingin lebih baik dari kakak-kakaknya dan saudaranya Tuhan. Dan ini datang ke tempat ini dia membawa beban, tetapi beban itu sudah Kau pikul di kayu salib Tuhan. Dan Kau membuat ringan anak ini Tuhan, Kau berhasil. Mari Tuhan berikan visi yang baik ini untuk dia melakukannya sejalan dengan kehendak, sehingga Roh-Mu yang menopang, Roh-Mu yang membawa, sehingga anakmu ini berhasil dalam segala perkara. Oh Tuhan, dari dunia timur dari dunia barat, di mana arah surga itu tidak terbatas. Langkah-langkah Tuhan mendahului di dalammu, di belakangmu. Tuhan membuat engkau indah Tuhan pada waktunya. Oh demikian ya Tuhan anakmu ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau menyempurnakan ini Tuhan. Biarlah dengan segala kepemilikannya, dia tidak direndahkan, dia tidak cuma oleh orang lain, tetapi dengan keagungan kebesaran-Mu Tuhan.
seterusnya dan selamanya. Oh haleluya, tak tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Glory haleluya. Aku lihat Amos ini Tuhan. Tuhan, aku melihat Amos ini Tuhan. Aku menyayangi dia. Aku mengasihi dia Tuhan. Aku mengasihi dia. Tuhan, Engkau pantas untuk membangun anak ini Tuhan. Urapan-Mu sempurna atas anak ini Tuhan. Kuasa-Mu sempurna atas anak ini Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menekan moyangnya, saat ini Engkau tidak berkuasa lagi dalam tubuh ini. Kalau ada roh perdukunan dari nenek moyang yang menghambat pengertian, yang membuat kebodohan, yang membuat tidak pengertian kami, tolak di dalam nama Yesus. Enyahlah Engkau, Tuhan cerahkan untuk ubahkan hati dan pikirannya. Dia mudah mengerti belajar, dia mudah melaksanakan semua apa yang dipelajarkan. Latihan-latihan, Tuhan berikan kemampuan untuk dia cakap mengerti, sehingga ketika manakala dia pulang, dia sudah menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam pengetahuan yang luar biasa, dalam keterampilan yang luar biasa, hatinya dibentuk luar biasa, dan dia menjadi pelayan yang luar biasa, yang punya qualified dalam segala keadaan, punya Tuhan iman dan kita, sehingga dia akan merobohkan benteng-benteng yang ada di dia. Benteng-benteng itu dirobohkan karena di bawah kuasa-Mu yang ada di dalamnya Tuhan. Perlengkapi Tuhan selama belajar tempat ini dan kasih-Mu melanggar dalam hatinya. Mari Tuhan, Roh-Mu membangun terus Tuhan bersama dia, dalam dia dan kuasa-Mu bekerja. Tiada bisa di mana waktu Tuhan kekal untuk membuat Amos berhasil dari masa muda sampai masa dewasa. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kamu memuliakan dalam segala perkara oleh Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Adakah saudara yang sungguh-sungguh saat ini engkau membutuhkan lawatan Tuhan, saudara? Angkat tanganmu lebih tinggi yang belum saya doakan. Oh haleluya, haleluya. Ternyata banyak Tuhan di antara anak-anak yang membutuhkan Engkau pada hari ini Tuhan. Mereka semua ingin Tuhan dapatkan lawatan dari Engkau Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan, bangkitkan, nyalakan rohnya Tuhan. Nyalakan rohnya di dalam nama Yesus. Nyalakan rohnya Tuhan. Bangkitkan rohnya di dalam Engkau Roh Kudus. Biarlah dia akan menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Dalam segala keadaannya, tubuh, jiwa, dan rohnya ini Tuhan dibayarkan untuk kemuliaan nama-Mu. Anggota-anggota tubuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan karunia-karunia yang Kau tambahkan kepada dia. Kau tambahkan kepada dia Tuhan, berikan kuasa itu yang dari Engkau. Di mana Engkau Tuhan dari seluruh pribadi-Mu, dari rambut sampai telapak kaki-Mu yang mulia itu. Berikan kepada anak-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana terbaik untuk hatinya itu semua tercapai bersama dengan Tuhan, semua berhasil bersama dengan Tuhan. Segala berkat menyertai kamu, tidak akan berkesudahan. Berkat bertambah besar di dalam-Mu. Jangan takut dan jangan kecil hati. Besarkan nama Tuhan dengan penyembahan-Mu, dengan puji-pujian, dengan firman. Maka kau akan diubahkan oleh Tuhan dalam segala perkara. Yang mustahil bagi manusia akan diperbuat bagi dirimu oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tangan Yesus tidak ada yang mustahil, dan engkau harus besar hati, terus maju bersama dengan Tuhan. Roh Allah besertai-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus lagu silakan nyanyi lagu Tuhan. Haleluya. Engkau menangkap firman Tuhan, dan engkau sungguh dibangunkan oleh Tuhan. Roh mau menyembah. Engkau mau menjadi penyembah benar di hadapan Tuhan. Ada di dalam satu sinar kemuliaan di wajah-Mu, di hati-Mu, dan Tuhan akan menjadikan besar Engkau. Kisah tangis tidak sia-sia di hadapan Tuhan, karena Engkau tidak mau disepelekan orang, melainkan Engkau akan menjadi orang, oh Tuhan, akan menjadi orang yang berguna, yang maksimal untuk Engkau Tuhan. Itu perkataan hati-Mu itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan mau membuat seperti itu. Engkau tidak lagi hanya sekedar berbicara tanah liat, tetapi engkau akan dibuat seperti mulut Tuhan yang tajam untuk memberitakan firman Allah. Kakimu diberi kemuliaan oleh Tuhan, di atas rambutmu itu dipelihara oleh bentukmu sempurna, dan engkau akan berguna secara maksimal. Apakah yang ada di dalam hatimu yang kau canangkan hari ini, pasti dibuatnya berhasil. Engkau akan dibuat luar biasa. Mari Tuhan memberkati dia, penuhi dengan roh Tuhan, siap dan lawan Tuhan. Biar dibangkitkan dalam kuasa-Mu, sehingga benar-benar tahu saja yang dia gapai, keluar maupun di dalam. Roh Tuhan yang menuntun, menerangi, membawa, membuat berhasil, yang menghidup, menyelamatkan, memikul kemanapun dia berada. Engkau taruhkan di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, dengan seluruh kepribadiannya ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan, ada beberapa orang di antara temannya ini Tuhan, yang sama bobotnya. Engkau bawa berbarengan mereka menjadi seorang kelompok yang eksis ya Tuhan. Mereka yang kelompok yang solid Tuhan. Ada beberapa yang bersama-sama dengan dia. Biarlah dia juga sekalian menjadi pemimpin di antara mereka. Setidaknya menjadi teladan yang mempengaruhi orang lain
Tuhan pakai sebagai jalur Tuhan untuk anakmu ini, oh Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan yang tidak kecil tetapi saluran berkat yang besar Tuhan, membawa kehidupannya Tuhan, segala sesuatu berkorban, rela untuk melayani pekerjaan, mengorbankan apa saja. Dia bukan orang yang pelit tetapi murah hati ya Tuhan, dan menjadikan mulai hari ini untuk Engkau, untuk dia Tuhan seperti Engkau Allah, dalam mulut yang benar, tangan yang benar, dengan kaki yang benar, dan seluruh kebenaran di dalam Tuhan ada padanya, sehingga anak itu kemuliaan sampai di makhluk Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi ikutilah firman Allah, banyak membaca firman Allah Tuhan, terendah firman dalam hati. Kuasamu adalah sih, berkatamu adalah Tuhan.
sehingga segala mimpi cita-citanya Tuhan kami percaya anak-Mu ini Tuhan buat cemerlang masa depannya, buat berhasil masa depannya, buat dia Tuhan penuh kasih. Berkorban dia memang bukan dari kekurangannya, dia justru dari kelebihannya memberi kepada Tuhan, karena Engkau yang membuat serba ada, serba bisa mengubahkan ya Tuhan pada hari ini. Kalau dia melihat orang lain dan dia kepingin bisa, kalau itu positif Tuhan menaikkan untuk dia bisa dengan segala perkara. Roh puji-pujian, roh penyembahan, roh khotbah, roh bicara, roh mengajar dan segala pekerjaan dengan tangannya. Manapun dia melangkah dan manapun dia pergi, kekuasaan Tuhan ada di dalamnya. Dan setiap tempat yang dia kuasai di situ menjadi tempat pewarisannya seumur hidup. Terima kasih Bapak Saudara. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Terus lanjutkan pujian ini sebentar. Lanjutkan pujian ini saudara sebentar. Haleluya. Lanjutkan pujian. Tambah sembunyi. Haleluya. Saudara. Karena sesungguhnya adalah hanya otoritas firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang bisa mengubahkan segala keadaan, yang dari lemah menjadi kuat, yang dari miskin menjadi kaya, yang dari bodoh menjadi cerdas, yang dari memiliki tahta yang kecil mendapatkan tahta yang besar, yang kelasnya bukan sekedar prajurit tetapi menjadi seorang jenderal. Semuanya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan inilah kami, kalau orang lain Tuhan tolong, dengan penyerahan diri kami semua mahasiswa dan kami sekalian ini, kiranya hari lepas hari Engkau buat kami semakin indah ya Tuhan. Dan secara luar biasa kami menikmati berkat yang turun dari sorga, dari Allah Alfa dan Omega, Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman Tuhan dan terima kasih jawaban atas doa kami, urapan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang bisa berkata amin. Selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas untuk persembahan barangkali. Ya. Dan sekarang mari kita memberikan persembahan kita. Sebelum itu untuk membawa dua persembahan. Kita bersatu dalam doa.
sampai selesainya. Begitu rupa berkat Tuhan telah mengalir dalam kehidupan kami. Dan sebentar ini kami akan tinggalkan ruangan ini Tuhan. Kami beraktivitas melakukan segala tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya berkat tangan Tuhan menyertai kami supaya kami kuat menjalaninya. Bahkan apa saja yang kami perbuat bisa berhasil karena tangan Tuhan yang memberkati. Oleh karena itu Tuhan, kami akan pulang dan berkatilah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus dari sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkata, amin. Bapak terima kasih.